Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di keluarga Anuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa. Ih, protes mulai. Di sini temennya. Nggak mau, gimana aku aja. Protes aja. Weekend kemarin, Bumi sempet buka pertanyaan di Instagram apa ya? Instagram. Di Instagram. Boleh teman-teman follow ya. Yomi Nur Ayeni atau Adlan Kaktus _Bandung. Itu yang ya di kan ini kalau mau follow, emang nggak mau di follow. Ih, judes. Ya, kita sebenarnya mau ngobrol-ngobrol aja. Terus tema yang di konten kedua ini, konten ngobrol yuk ini, tema kedua yang kita ambil adalah jeng-jeng. Ntar juga teman-teman pasti baca di judul. Menurut teman-teman, alasan apa yang membuat orang menunda menikah atau bahkan bisa terpikir untuk sama sekali tak menikah, tak ingin menikah? Ayo, kira-kira apa alasannya? Sepertinya alasan terbesar sudah bisa terjawab ya. Itu tukur ini. Hanya ada beberapa. Dari beberapa komenan yang masuk, paling banyak itu alasan terbanyak adalah masalah finansial. Belum siap secara finansial. Ini ada komen dari vitiva.id. Kemudian ini bukan mantan ya, dulu pernah bekerja di kantor yang sama, sekarang udah resign. Kayaknya berat di ongkos, ya berarti kan kurang lebih finansial atau enggak biaya saat akan melaksanakan akad ataupun resepsi pernikahan. Terus mana lagi? Teh Sandy jadi temen kerja nih, komennya sama finansial. Ada Ervina 0210 belum mapan katanya. Finansial atau sama belum mapan sama apa enggak ya? Kita bahas ya. Kemudian ada dari Teh Vivi _Phil Triana, belum punya modal teh. Ya, oke. Itu alasan paling banyak adalah kesiapan finansial. Kira-kira kenapa ya kesiapan finansial? Sangat-sangat masuk akal sih sebetulnya ya. Belum merasa cukup dengan kondisi finansial kita saat ini. Misal pekerjaan, biasanya alasan terbanyak pekerjaan belum tetap, atau gaji saat ini dirasa belum cukup, atau tabungannya belum cukup. Jadi dari sekian banyak orang yang mulai memikirkan masalah pernikahan, pasti inginnya tidak merepotkan orang tua, jadi sudah ada pegangan uang, tidak full dibantu oleh orang tua. Mungkin sebagian orang tua juga pasti tak akan melepas begitu saja ya saat anaknya menikah. Banyak yang, ya dong pasti orang tua ada sumbangsihnya buat kalian. Iya ya, bantuin nih. Jadi setidaknya anak tidak memikul beban sendiri masalah keuangan. Tapi tak sedikit juga yang berpikir bahwa gak apa-apa dah kalau masalah pernikahan, ya kita sebagai anak setelah sekian lama kita merepotkan mereka, masa pernikahan kita coba deh handle sendiri, nggak usah ngerepotin orang tua. Itu the best pokoknya. Tapi dengan menunda terlalu lama sedangkan jodoh sudah ada, atau misalnya kedekatannya itu sudah mulai ayo bantuin nih, kedekatannya sudah mulai berbahaya. Jadi sudah ada yang deket nih, udah ada ibaratnya calon jodoh,
calon jodoh. Terus apa bukan konsistensi, apa sih, kuantitas bertemu bisa membuat seseorang malah terjerumus ke dalam maksiat. Alangkah lebih baiknya apa ya, bukan dipikirkan kembali. Optionnya 2 deh kan kalau menurut kita. Pertama, disegerakan dengan kondisi seadanya, tak perlu muluk-muluk. Biasanya kan yang perlu biaya banyak dengan keinginan mempelai yang agak-agak apa ya, agak-agak berentet gitu banyak, itu pas resepsi atau walimatul urs ya itu yang memakan biaya, yang membutuhkan biaya banyak tuh kata ya, katanya nggak perlu wah, yang penting sah. Jangan jadi karena ingin menciptakan apa suasana resepsi yang sesuai mimpi kita, tapi sampai minjem uang sana sini. Jangan dulu ya, mending jangan gitu ya. Toh kehidupan setelah pernikahan itu jauh lebih berat dibanding ujian-ujian menjelang pernikahan atau saat pernikahan sendiri. Bener. Ya ternyata alasan finansial jadi alasan utama. Tapi sebetulnya pengalaman sendiri dulu pernah sekali. Dengerin dulu. Kalau alasannya pekerjaan belum tetap, pernah dengar sih dari Ustadz, bukan pekerjaan yang tetap tapi tetap bekerja. Jadi carilah pria yang akan selalu tetap bekerja dalam situasi apapun, tidak pemalas, bertanggung jawab. Apalagi ya? Jadi kata kuncinya bukan kerjaan tetap tapi tetap bekerja gitu. Dan kita sebagai wanita siap mensupport dengan cara belajar untuk tidak hidup boros. Apalagi ya gitu deh. Kalaupun memungkinkan misalnya apa ya, melakukan sesuatu, membuka usaha di rumah, alangkah jauh lebih baik gitu. Terus kalau misalnya suami mengizinkan untuk beraktivitas di luar dengan syarat dan ketentuan berlaku, mangga silakan. Nanti syarat ketentuan berlaku kita bisa bahas lain kali. Gitu, itu masalah finansial. Jadi finansialnya tidak hanya difikirkan saat menjalankan akad dan resepsi, tapi saat kita menjalani pernikahan. Setelah apa sih ya? Menjalani kehidupan setelah pernikahan. Gitu, itu finansial. Ya, jadi jangan terlalu berpikir yang muluk-muluk, apalagi kalau jodoh sudah di depan mata pilihannya. Kalau kita tidak mengadakan resepsi pernikahan seadanya, ya lebih baik tinggalkan dulu daripada bermaksiat. Terus alasan kedua, tadi finansial banyak banget, ya belum nemu jodohnya. Ini dari N Alvida, adik sepupu. Halo Vida. Ya belum siap menikah karena belum ada jodohnya. Kalau emang jodoh dicari ya? Dijemput, nggak datang sendiri ya? Cara jemput jodoh gimana caranya ya? Sini ya. Cara jemput jodoh. Caranya apa? Iya bisa, bener. Kalau setelah sekian banyak orang apa ya kita temui tapi nggak seret atau ya nggak berjodoh lah intinya ya, bisa jadi option terakhir adalah biro jodoh. Banyak kok biro jodoh. Iya, yang lewat jalan ta'aruf. Kita aja jujur nggak lewat jalan ta'aruf, makanya riskan gitu. Jadi sebetulnya cara mencari jodoh itu macam-macam. Kan jodoh gimana cerminan kita. Selama kita mencari jodoh, perbaiki diri, memperbaiki kualitas diri, perbanyak ilmu tentang pernikahan. Karena sejujurnya kan menikah itu nggak ada sekolahnya, ya. Bukan menikah itu nggak ada sekolahnya, apa tuh ya, pengalaman di dalam pernikahan itu nggak ada sekolahnya. Nanti kita jalani sendiri, kita rasakan sendiri, kita belajar sendiri. Mungkin terus
kalau kita sudah berusaha untuk memperbaiki diri, cari juga jodoh di tempat-tempat yang baik gitu. Kalau misalnya kita pengen suami atau istri solihah, kitanya memperbaiki diri, terus nyarinya ya jangan di tempat aneh-aneh. Ya tuh apa tuh tempat aneh-aneh, masa iya pengennya yang rajin sholat, rajin ngaji, nyarinya kemana? Ya di mana bisa aja sih, klub gitu. Klub sepak bola. Astagfirullahaladzim, klub sepak bola, klub malam gitu kan? Klub itu Oh klub ya, oh bukan klub ya, astagfirullah. Oh iya baca celub ya, dibacanya klub ya, klub malam. Emang klub sepak bola nulisnya apa? Nyebelin. Ya gitu, nggak mungkin kan? Ya rasanya sih nggak mungkin ya. Nggak tahu bener apa enggak kalau yang ke klub malam. Cenderungnya sih kalau menurut masyarakat kan konotasinya negatif gitu ya. Riskan minum minuman keras gitu-gitu. Ya maksudnya intinya kalau mau jodoh yang baik ya carilah di tempat yang baik atau minta dikenalkan dengan teman-teman yang baik, karena biasanya kan teman itu seorang sahabat itu bisa menularkan kebaikan kepada sahabatnya yang lain. Jadi carilah orang yang baik gitu. Nyari jodoh teh ya, sambil yang terpenting sih, poin pentingnya sih memperbaiki diri supaya kita bisa menemukan jodoh yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Jangan ngedoanya maksa, ya Allah aku mau pengen dia, pokoknya pengen dia, nggak mau tahu pengen dia. Ngedoa apa maksa ya? Jangan jadi hamba yang sotoy. Iya, percayakan saja pada sang pemilik hati gitu. Lalu nih dari Aimrian Ridwan nih, teman kantor nih, belum siap lahir batin. Berarti itu kurang lebih perpaduan antara yang tadi finansial, terus ya mungkin bisa jadi belum menemukan jodoh juga, belum siap dengan kondisi diri. Emang siap mental gitu kalau udah nikah? Banyak yang berubah nggak ya setelah menikah dari zaman sendiri setelah menikah? Yang kenceng ya? Kebiasaan sehari-hari. Iya. Apa contohnya? Sini ya teh, di sini aja suaranya biar kedengeran. Di sini nggak masuk. Contoh apa, aku pengen tahu dari versi laki-laki. Pertama, yang jelas aku mau ini aja dari sudut pandang cowok, gak akan bisa main game lama-lama. Tuh kan. Siapa yang suka main game? Oh iya nggak suka bentar. 1, 2, waktu hobi akan terpotong. Contoh, ada yang hobi bola, futsal, ya kan? Mau nggak mau nih kalau udah ada istri pasti nanya, boleh nggak? Bukan boleh nggak sih, mau itu ya, mau main bola ya, mau main futsal nggak? Mau main futsal ya? Antara iya boleh, izin, emang izin ya? Oh izin ya, bener katanya minta izin. Antara izin sama ngasih tahu beda pak. Kalau izin itu kan boleh apa enggak, kalau ngasih tahu berarti Kasih tahu. iya ngasih tahu kan. Kalau ngasih tahu mah berarti mau nggak mau ya pokoknya pergi aja, cuma ngasih tahu. Berita ya. Alhamdulillah. Pernah dilarang pak? Alhamdulillah. Kayak yang diancam ya? Gak pernah pak, saya nggak pernah ngelarang. Beda sama main game sih. Kalau main game kalau udah waktunya agak-agak di luar batas ya, paling kita gangguin sama bocah. Main game di HP. 4 jam. Wow. Kebiasaan perubahan yang ketiga apa ya? Yang pertama Tadi gak akan bisa main. Soalnya kebanyakan laki-laki kan senang main game. Ayo ngaku, siapa yang senang main game? Entah itu di mobile atau PS, ya gitulah. Pasti dominan sebagian besar karena kehidupannya kayaknya hidup tuh kata Yabi, kehidupannya penuh permainan. Oh my, mengerikan. imajinasi. Oh salah. Iya memang sih, pria itu penuh imajinasi dan makhluk visual ya. Jadi berhati-hatilah menjaga diri.
Tadi kan itu ya, waktu buat hobi itu pasti terpangkas. Ya iya kan makanya kalau misalnya bener nih ditegurnya bener udah terlalu lama apalagi sampai lupa waktu sholat, lupa waktu tidur, lupa makan, gitu mah. Kayaknya harus sudah mulai pasang apa ya? Ya intinya satu, memangkas waktu hobi. Dua, kayaknya kebiasaan sehari-hari juga berubah ya. Apa? Apalagi kalau bumi kan tiap hari antar jemput, jadi resikonya adalah keanginan tiap hari naik motor ya gitu. Kepaksa sih kayaknya antar jemput. Demikian. Ya pasti kebiasaan-kebiasaan yang baru. Ngelihat nih suami yang akhirnya jadi 24 jam ketemu tiap hari, banyak perubahan, bukan banyak perubahan, banyak kebiasaan yang istrinya atau suaminya baru tahu. Pasti kaget sih. Dari yang misalnya ini ya, misalnya istrinya rapi, suaminya agak berantakan, kaget kan? Katanya pas sudah nikah jadi kebalik, enak aja, terkontaminasi istrinya katanya, enak aja, nggak terima, bohong banget. Terus dari yang sebelum nikah pelupa, abis nikah tambah pelupa, aduh ya Allah. Itu apa kemunduran macam apa itu, masalahnya isi kepalanya itu udah mulai nyabang. Kalau waktu single kan cuma apa doang ya, nyari uang katanya, shopping. Nah kalau udah nikah nyari uang enggak ya, nggak gitu banget ya. Nyari uang, istri, anak, keluarga. Oh salah katanya, ibadah doang yakin. Ya gitu, semakin banyak ujian, semakin banyak yang difikirkan, jadinya tambah lupa. Itu sih pasti akan jauh lebih harus tenggang rasa dan mengalah satu sama lain. Gak bisa salah satu yang mengalah, gak bisa, harus dua-duanya menurunkan ego. Karena ego saat single dan sudah menikah akan pasti jauh berbeda, tapi dihilangkan agak sulit. Kalau diturunkan egonya pasti bisa, harus bisa. Terus next dari Ayu Ulalangi, pernah patah hati dan masih menata hati. Berarti itu cenderungnya traumatis ya. Belum berani menemukan seseorang lagi atau mencari seseorang lagi karena trauma dengan pengalaman buruk sebelumnya. Bisa aja ngasih tahu, jangan berlarut-larut katanya dalam kesedihan. Ya intinya sih memang tiap orang juga pasti perlu waktu untuk menata hati, nggak bisa semudah itu, saya tahu. Tapi alangkah ruginya kita kalau waktu kita dibuang percuma, dibuang sia-sia, kalau hanya untuk menyesali apa yang sudah terjadi gitu. Yang ada adalah sebaiknya kita memperbaiki diri. Ya menata hati kembali dengan memperbaiki diri, lupakan. Out. Gitu. Rugi ngabisin waktu mikirin orang kan. Jadi lupakan saja. Kita temukan jodoh yang terbaik dengan cara yang terbaik. Tuh. Terus ini sama nih, ada nih dari Sri Endang Adini. Ini adik yang waktu itu sempat PKL di kantor. Katanya alasannya takut, kayaknya sama-sama. Kalau yang tadi traumatis, kalau ini takut, sepertinya takut dengan kehidupan yang baru, apalagi hidup selama 24 jam dengan ibaratnya orang asing yang di luar keluarga kita. Kemudian kita juga harus berbaur dengan keluarga inti lain, dengan keluarga besarnya. Pasti ada ketakutan sih, wajar. Jadi bisa nggak ya berbaur, bisa nggak ya jadi istri yang baik, bisa nggak ya pernikahan ini bertahan lama, berhasil nggak ya memiliki, bukan relationship ya gitulah, ikatan lahir batin dengan seorang pria. Apa ya? Tadi apa? Jadi yang ketakutan kayak jadi menghambat. Oh jadi iya sih, rasa takut rasa takut memang harus dilawan. Cuma ya bukan takutnya lagi,
dikhawatirkan rasa takut itu munculnya dari syaiton. Jadi daripada sekarang gini, takut sih tapi masih pacaran, masih ada komitmen dan hubungannya dikhawatirkan menjurus kepada maksiat, ya lebih baik rasa takutnya dihilangkan. Lebih takut mana ya? Ya kan? Menjalani komitmen yang belum halal tapi takut menikah, ya lebih baik tinggalkan. Coba menguatkan hati untuk siap menikah. Kalau mau sama orang itu ya mangga, kalau belum yakin ya lebih baik udah jangan dilanjutin. Ya gitu. Cari yang siap dan cari yang solih. Ya teman-teman, syarat nyari jodohnya apa? 1, laki-laki atau perempuan. Jangan itu ya, jangan aduh ngeri ya hari gini. Laki-laki sama perempuan, perempuan sama laki-laki. Jangan ditukar-tukar, bahaya. Ya, jangan main-main sama urusan ini. Mungkin di luar sana ada yang berpikir, ih terserah dosa-dosa gue, kenapa lu yang urusin? Ih kalau udah diadab mah yang kena bukan cuma yang bersangkutan doang, kanan kiri juga kena. Dosa berapa rumah tuh kalau ada yang berjinah lawan jenis pun kenain, ya apalagi satu itu sedih. Jangan dong, dan berhati-hati ya. Dah emang katanya penyakit kan ya, LGBT penyakit. Bukan jangan deket-deket ya, memang kebiasaan, bukan kebiasaan, apa tuh ya aku bilang ya, kebiasaan ini memang bisa menular gitu. Kelainan, katanya kelainan, ya itulah pokoknya LGBT bisa menular. Kalau misalnya sekiranya teman-teman bisa mengingatkan temannya, alangkah jauh lebih baik. Kalau misalnya kita bisa mewarnai, alangkah jauh lebih baik. Tapi kalau seandainya kita nggak kuat iman, malah justru takutnya kita yang terwarnai, kita yang terbawa, mending nggak usah coba-coba. Minta tolonglah kepada orang yang lebih expert, lebih tahu poin-poinnya, lebih tahu celah, lebih tahu cara mengajak, mengayomi, persuasif gitu. Jadi bukan memaksa, karena susah sih kalau dipaksa. Itu syaratnya itu kan, berbeda jenis kelamin. 2, solih solihah. Tolak ukurnya apa? Aduh, saya aja belum solihah. Tolak ukurnya apa? Ya pokoknya mah, aduh syukur-syukur dapat yang hafizoh. Tenot. Emang bumi udah belum? Terus apalagi? Yaitu poin jauh deh. Sholat 5 waktu nggak bolong aja, saum Ramadan rajin aja, apalagi ditambah saum sunnah, alhamdulillah banget. Terus yang laki-laki sholatnya rajin di masjid. Masalahnya kalau sholat di rumah itu namanya cowok solihah, kalau di masjid baru cowok solih. Terus apalagi ya? Udah balik dan berakal katanya. Kemudian ya tolak ukur solih, mungkin teman-teman punya ini sendiri ya. Sambil bercermin pada diri sendiri gitu, maksudnya pengen punya suami solih yang gini, tapi sambil bercermin biar kita juga nggak malu ya pengen pasangan yang muluk-muluk. Terus yang keempat tadi, tetap bekerja, bukan punya pekerjaan tetap. Jadi intinya kalau orang yang tetap bekerja bertanggung jawab sama keluarganya gitu. Sepaket dah sama solih dah. Kalau orang solih nggak bertanggung jawab sih bukan solih namanya, ya kan? Berumah tangga itu adalah siap menanggung tanggung jawab yang baru, apalagi untuk laki-laki itu berat banget ya. Tambah tuh timbangan ntar di akhiratnya, ditambahin istri, anak, setelah sebelumnya ibu, adik perempuan, ya kan? Berat kan? Berat saudara-saudara, tapi pahalanya juga banyak gitu. Apalagi ya, untuk yang Anissa Saraswati 12 mempersiapkan segala ini sama adik PKL juga, Dilo, assalamualaikum, mempersiapkan segala sesuatu untuk kedepannya. Terus ada lagi adik PKL Mardan Zali, halo mas halo mas bro, merasa belum pantas, masih ragu apakah nanti benar-benar bisa bertanggung jawab. Bener, kalau cowok kayaknya alasan terbanyak pria
dominan yang menikahnya usianya di atas perempuan itu karena memang rasa takut. Mungkin dalam hati masih ingin free, masih ingin freedom, masih ingin bebas. Ya main game lah, hobi sana sini lah. Bukan larak-lirik cewek ya, Mardan awas ya. Tapi lebih ke kesiapan mental. Nanti udah menikah pasti banyak kebiasaan baru yang akan merubah tatanan hidup Anda. Itu katanya salah satu alasannya. Gitu. Ada lagi nih satu, tapi saya nggak paham nih maksudnya apa. Mungkin di sini karena dijodohin teman yang lebih mapan dan lebih nggak kebaca. Mungkin maksudnya belum menemukan orang yang tepat, jadinya tidak siap untuk menikah. Dan setelah menemukan orang yang tepat, baru siap untuk menikah gitu kayaknya ya. Ya bisa jadi sih. Pasti dari sekian banyak orang mengalami ini. Jadi misalnya punya relationship, ya pacaran kalau bahasa anak-anak sekarang ya, punya ya gitulah relationship sama pacarnya ini, dia nggak yakin, jadinya nggak maju-maju nih buat nikah, stuck atau maju mundur, putus nyambung. Nah pas akhirnya ketemu dengan orang baru dan dirasa cocok dan tepat, akhirnya beranilah mengambil keputusan itu gitu. Tapi dari sekian banyak alasan, tapi warning ya, pokoknya jangan sampai nih dari teman-teman semua yang subscribe atau nonton Keluarga Andori, jangan sampai ada yang berpikir untuk tidak menikah sama sekali. Kenapa? Kalau kita yang muslim itu ganjarannya terbayang separuh dari agama, setengah din. Kenapa coba alasannya? Kenapa bisa sampai separuh agama? Memang banyak ujian dan banyak pahalanya itu benar di dalam rumah tangga. Ketemu orang baru yang sebelumnya sama sekali nggak kenal di luar keluarga besar kita, menyatukan kebiasaan yang mungkin bisa jadi asing, kadang ganggu banget, kadang bikin kesel. Itu juga semoga jadi ladang pahala, tapi jangan sambil ngedumel kata Agi mah. Pokoknya mah ya diingetin, tapi jangan sambil ngedumel gitu. Misalnya ada yang lupa naruh anduk di kasur, basah di kasurnya, udah taruh sambil dibilang jangan simpan situ lagi ya, besoknya gitu lagi, jangan simpan situ lagi ya, gitu aja. Anggap aja radio butut. Iya gitu, karena bersentuhan tangan sama pasangan aja dapat pahala, itu baru bersentuhan. Terus apalagi ya? Pokoknya banyak pahala di sana, banyak kebaikan di sana, dan jadikan rumah tangga itu adalah tempat kita melepas lelah, melepas kepenatan, berbahagia, menebar kasih, saling mengingatkan untuk beribadah dan ketaatan. Itu Bumi dan Yahbi doakan, Ifori juga doakan, semoga teman-teman semua yang belum menemukan jodohnya disegerakan bertemu dengan jodoh terbaik yang Allah pilihkan. Bukan jodoh terbaik menurut kita, karena kita tak pernah tahu yang terbaik seperti apa. Ya, hanya Rob yang mengetahui isi hati setiap hambanya, yang membolak-balikkan hati setiap hambanya, dan percaya bahwa takdir yang kita jalani saat ini itu adalah takdir terbaik. Jangan pernah menyesali apapun. Perbaiki hubungan dengan orang-orang yang sebelumnya tidak baik, apalagi dengan orang-orang yang sebelumnya pernah ada relationship tapi berakhir buruk. Ya ayo coba perbaiki, tapi jangan di pacaran lagi ya, ajakin nikah aja kalau mau. Oke, ada pesan lagi ya? Ya, selalu syukuri apa yang kita jalani saat ini. Semoga disegerakan. Kalau teman-teman belum menemukan jodohnya, sok dari sekarang nabung. Jadi nggak ada alasan finansial, nabung dari sekarang biar nggak ngerepotin orang tua. Nggak usah, kalau misalnya kira-kira uang kita cukup hanya
mengadakan resepsi sederhana saja nggak apa-apa, nggak usah ngedengerin omongan orang juga dah. Orang mah kayak netizen, salah mulu kita teh. Mau kita ngadain acara segimana juga di komen di komen. Jadi nggak usah ngedengerin omongan orang. Yang menurut kita terbaik, jangan menyusahkan diri sendiri, jangan jadi ngutang sana sini. Ayo jalanin aja gitu. Perbaiki diri supaya kita bisa menemukan si dia yang terbaik, bukan si dia yang kaya. Tuh pernah tuh Bumi dituduh, Yumi mau nyari jodohnya yang kaya ya, mau kapan nemunya, dan mau bertahan lama itu pernikahan kalau nyari cuma orang kaya ya. Itu tuduhan menyakitkan sih, sangat menyakitkan. Gak bohong, udah lupa. Udah dilupakan, biasa aja. Karena tuduhannya tak terbukti. Kalau belum cerita. Dah ya, bohong mah, belum cerita. Dah ya, sampai bertemu lagi di obrolan berikutnya. Semoga berkenan. Boleh nanti mau ada request obrolan berikutnya, tulis di komen aja. Nanti Bumi buka pertanyaan lagi di Instagram. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe. Kalau mau sih, nggak maksa. Boleh subscribe. Like juga kalau mau. Komen juga boleh kalau mau. Terus share juga boleh kalau mau. Ya, terima kasih semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.